Inilah poin pertama yang diperlukan umat Islam sekarang, yaitu visi masa depan. Visi masa depan. Kita mengerti pergolakan yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia dan mengerti bagaimana caranya menempatkan Indonesia dalam situasi itu. Indonesia ini adalah negara Islam terbesar di seluruh dunia, negara demokrasi ketiga terbesar di seluruh dunia, negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, dan sekarang ini adalah pemimpin kawasan. Pemilihan presiden yang sangat penting di seluruh dunia. Yang pertama yang baru berlangsung kemarin di Taiwan, dan ini hasilnya sudah kelihatan. Yang kedua nanti 14 Februari yang akan berlangsung di Indonesia, yang insya Allah mudah-mudahan dimenangkan oleh Pak Prabowo satu putaran. Pak Ketum, sudah kita maklumi bahwa hari ini kita mengundang para alim ulama, para tokoh, para santri, para ustadz, para guru-guru kita, para pimpinan agama tentunya di kota Tasikmalaya ini, seperti dalam catatan statistik tadi, bahwa kota Tasikmalaya di Jawa Barat adalah terbanyak jumlahnya pondok pesantren, bukan main. Dan bukan main, orang-orang Tasik memiliki kreativitas yang tinggi, ya. Bank-bank besar itu diilhami oleh tukang kredit dari Tasikmalaya. Betul. Kalau bisa Bank Syariah memberikan kredit, Pak Aris, ini kultur, Pak. Memberikan bank BCA, bank segala ngasih kredit. Itu Pak Fahri. Orang sini, Pak, enggak neko-neko, mau panci jeung kekenceng dua dikreditkan 50 perak sapoek, itu orang Tasik. Dan hidupnya bukan main hebat. Ya. Jadi inilah menjadi contoh bagi kita, apa namanya, dijalankan dengan keikhlasan, dengan tawadu, dengan qanaah, dengan mensyukuri nikmat Allah. Tepuk tangan untuk Tasikmalaya. Kami silakan untuk bicara yang pertama, Pak Anies Mata. Persilakan saya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan ini, khususnya para ustadz, para kiai, para pimpinan pondok yang hadir pada kesempatan ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga secara khusus kepada tuan rumah kita, Pak Amir Mahfud. Ini rekan kita ini, rekan seperjuangan sejak zaman reformasi. Dulu kita sama-sama mendukung Pak Amin Rais tahun 9899 ya. Dan sekarang kita bertemu lagi mendukung Pak Prabowo. Tapi saya sudah mendukung Pak Prabowo sejak tahun 2014, 2019, dan sekarang 2024. Jadi 3 pilpres ini Pak Aris ini saya 3 kali mendukung. Pilihan saya tidak pernah berubah. Sama ya. Dan kita juga mau kulon nuwun sama beliau ini karena setahu saya dari seluruh dapil se-Indonesia, dapil 11 Jawa Barat ini yang menyumbang kursi buat Gerindra paling banyak untuk DPR RI ya. Kalau nggak salah 3 Pak ya, 3 kursi, termasuk putra beliau yang sekarang di Komisi 6 ya. Kang Aris yang saya hormati, juga Kang Aslim ya, Ketua DPRD Kota Tasik dari Gerindra, teman dari Golkar, PSI dan PBB, juga Ketua DPW Gelora di sini. Pada kesempatan ini saya ingin memulai dengan satu cerita. Saya dengan Pak Fahri ini dulu sejak tahun 2005 sering keliling ke hampir seluruh negara-negara Islam. Tahun 2005 saya bersama beliau ke Aljazair, ke Maroko, dan saya memberikan ceramah di Aljazair.
Tapi 2015 yang lalu saya diundang lagi ke Aljazair dan ada satu omongan saya di sana yang saya mau sampaikan di sini. Tahun 2015 itu saya mengatakan kepada mereka, karena yang hadir ini para tokoh-tokoh Islam dari banyak negara, para ulama-ulama besar dari banyak negara. Saya bilang sama mereka, sekarang dari tahun 2015 dan sesudahnya, Anda semuanya akan menyaksikan satu konflik besar yang berlangsung lama antara kekuatan-kekuatan adidaya di dunia. Dan kalau kekuatan-kekuatan adidaya ini konflik, maka medan tempurnya itu bukan di negara mereka, tapi di negara orang lain. Dan salah satu yang akan menjadi medan tempur negara-negara besar itu adalah seluruh Afrika. Seluruh Afrika. Jadi saya bilang ke mereka bahwa sejak tahun ini Anda perhatikan, Afrika seluruhnya ini akan menjadi medan tempur negara-negara adidaya itu. Tahun 2018 kira-kira saya ke Sudan. Saya dekat dengan Presiden Sudan yang sudah digulingkan. Tapi waktu itu masih presiden. Saya juga bertemu dengan kepala intelijennya. Tapi sekarang teman saya ini sudah digulingkan, Pak Aris. Sudah digulingkan. Masalahnya bukan cuma digulingkan, Omar Bashir. Masalahnya bukan cuma digulingkannya, negaranya hilang. Karena sekarang ada perang saudara di Sudan dan tidak jelas siapa yang menguasai negara itu sekarang. Hampir seluruh wilayah Afrika Barat menjadi wilayah tempur dan kudeta silih berganti sampai sekarang ini. Tapi yang lebih mengerikan setelah itu adalah bahwa perang ini bukan lagi ada di Afrika, tapi sudah masuk ke zona yang selama ini dianggap paling aman, yaitu Eropa, dengan adanya perang di Ukraina. Belum selesai perang di Ukraina tahun 2022, sekarang kita menyaksikan sejak 7 Oktober yang lalu, ini sudah masuk bulan keempat, perang Palestina. Makanya saya pakai syal Palestina, Pak. Saya ada di Turki sebelum tahun baru kemarin. Saya bertemu dengan seorang kawan saya dari Gaza. 2 hari setelah pertemuan itu, keluarganya, anaknya secara khusus itu dibom. Padahal saya bertanya kepada beliau, kira-kira arah perangnya ini kemana? Dia bilang, kita siap perang selama apapun. Tapi kalau ada jalan damai, kita lebih suka. Cuma setelah itu, keluarganya dibom di Gaza, anaknya syahid. Dan ketika saya terbang kembali ke sini, wakil pimpinan Hamas itu di rudal di Beirut. Apa yang saya mau sampaikan di sini, bahwa sekarang dunia ini sedang berada di ambang perang global. Perangnya sudah terjadi, tapi kejadiannya di kawasan-kawasan. Di Afrika sudah, di Eropa sudah, di Timur Tengah sekarang sedang berlangsung, Eropa masih sedang berlangsung, dan kemarin baru saja Pilpres di Taiwan, dan calon presiden yang didukung oleh Amerika Serikat itu menang. Ya, itu artinya bahwa tensi konflik antara Taiwan dengan mainland, dengan China, dengan RRT, ini akan semakin panas. Dan itu artinya bahwa kawasan kita ini, yaitu di Pasifik,
di Asia ini akan menjadi salah satu medan tempur yang paling penting di antara negara-negara adidaya di dunia. Saudara-saudara sekalian, saya bercerita begini, dan saya suka dibilangin bahwa kadang-kadang orang di bawah di akar rumput tidak suka cerita yang rumit-rumit. Tapi saya cerita begini, kenapa? Karena ini tradisi Al-Quran. Pada tahun ke-7 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi. Ini di Mekah ini ya. Saya mau jelaskan sedikit bahwa Rasulullah itu menjadi nabi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tahun ke-7 di Mekah, beliau diangkat menjadi nabi. Sudah turun satu surah dalam Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum. Satu surat dalam Al-Quran yang bicara tentang bangsa lain, yaitu bangsa Romawi. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Kenapa Quran bercerita tentang Romawi, padahal umat Islam di Jazirah Arab ini umat Islam yang buta huruf. Jazirah Arab ini jazirah yang terisolir. Makanya Romawi yang tadinya ada di Eropa, untuk menguasai kawasan Timur Tengah, dia pindahkan pusat kekuasaannya yang politik ke Konstantinopel, Istanbul sekarang. Setelah itu semua negara kawasan dikuasai kecuali Jazirah Arab. Dia nggak sentuh sama sekali karena itu nggak ada isinya. Tapi disitulah Islam turun, disitulah kitab suci yang terakhir turun, di situ juga Nabi yang terakhir turun. Dan Nabi yang terakhir ini buta huruf, umatnya juga buta huruf. Tapi pada tahun ke-7 ketika jumlah kaum muslimin masih puluhan, Al-Quran sudah bercerita kepada mereka tentang bangsa Romawi. Perhatikan, sudah bercerita tentang bangsa Romawi. Pada tahun ke-7 Hijriah, atau 13 tahun sesudahnya, Rasulullah sudah mengirim surat kepada seluruh raja yang ada di kawasan itu supaya mereka semuanya masuk Islam. Dan tahun-tahun sesudahnya Islam bertemu mereka dalam satu pertempuran, dalam begitu banyak serial pertempuran. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mau menyampaikan bahwa Al-Quran ini mengajarkan kita supaya kita punya pandangan yang luas. Supaya kita punya kesadaran yang sekarang ini kita sebut kesadaran geopolitik. Kira-kira di antara semua calon presiden ini, yang paling mengerti masalah ini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo ini, saya mengenal beliau ke Aris ini sejak tahun menjelang reformasi ya. 96. Saya suka hadir di ada tempat diskusi beliau di Suwiryo ya. Jalan Suwiryo. Saya mengenal beliau sudah lama. Tahun 98, beliau adalah korban konflik geopolitik bersama Pak Harto. Pak Harto jatuh waktu itu adalah karena beliau adalah korban konflik geopolitik. Setelah runtuhnya Uni Soviet tahun 91, ada gerakan demokrasi secara global menimpa seluruh wilayah bekas Uni Soviet, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara, termasuk Pak Harto. Baru tahun 2010, ini pindah ke Timur Tengah, namanya Arab Spring. Tapi itu gerakan yang sama sebenarnya. Saya percaya bahwa kalau Pak Prabowo dulu tahun 98 adalah korban geopolitik, maka insya Allah sekarang dalam momen geopolitik seperti sekarang ini, beliaulah pemimpin yang paling tepat memimpin Indonesia saat ini. Dan menurut saya,
Ini Kang Aris boleh disampaikan ke beliau. Menurut saya ini bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu siklus aja dalam hidup orang. Bahwa suatu waktu beliau menjadi korban geopolitik dan sekarang karena situasi geopolitik beliau yang paling diuntungkan dan paling mungkin menjadi presiden karena beliau yang paling memahami situasi saat ini. Inilah poin pertama yang diperlukan umat Islam sekarang, yaitu visi masa depan. Visi masa depan. Kita mengerti pergolakan yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia dan mengerti bagaimana caranya menempatkan Indonesia dalam situasi itu. Indonesia ini adalah negara Islam terbesar di seluruh dunia, negara demokrasi ketiga terbesar di seluruh dunia, negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, dan sekarang ini adalah pemimpin kawasan. Jadi semua perubahan yang terjadi di Indonesia ini dengan sendirinya ini akan juga pasti mempengaruhi kawasan. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, tahun 2024 ini ada 4 pemilihan presiden yang sangat penting di seluruh dunia. Yang pertama yang baru berlangsung kemarin di Taiwan, dan ini hasilnya sudah kelihatan. Yang kedua nanti 14 Februari yang akan berlangsung di Indonesia, yang insya Allah mudah-mudahan dimenangkan oleh Pak Prabowo 1 putaran. Yang ketiga bulan Maret itu adalah pemilihan presiden di Rusia. Walaupun ini lebih bisa diramalkan karena Putin kemungkinan besar akan memenangkan di sana. Bulan November itu ada pemilihan presiden di Amerika. Jadi tahun 2024 ini tahun yang sangat menentukan arah dunia. Karena itu saya ingin menyebut tahun 2024 ini sebagai tahun pendalaman krisis. Krisisnya sudah ada sebelumnya, tapi sekarang krisisnya akan berlangsung lebih dalam. Mungkin memang takdirnya Pak Prabowo, karena dari dulu beliau suka memikul beban. Dan sekarang beliau hadir ketika dunia dalam keadaan yang sangat sulit, dan beban yang akan beliau pikul nanti setelah menjadi presiden jauh lebih berat daripada beban yang dipikul oleh Pak Jokowi selama 2 periode ini. Jauh lebih berat. Tapi saya ingin mengatakan, alasan saya dan alasan kita di Partai Gelora mendukung beliau ini adalah karena saya yakin beliau adalah man of the moment. Memang orang yang paling tepat saat ini memimpin Indonesia. Orang yang paling tepat memimpin Indonesia saat ini. Mungkin itu juga bagian dari rencana Allah bahwa kemenangan tidak diberikan kepada beliau tahun 2014, juga tahun 2019. Tapi kita menghargai tekadnya, determinasinya, yang tidak pernah menyerah. Memang Kopassus ya. Tidak pernah menyerah. Dan orang kalau sudah kalah bertubi-tubi, berkali-kali, tapi masih terus berjuang, biasanya itu karena ada sesuatu yang besar yang ada dalam pikirannya dan hatinya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita umat Islam ini dalam 2 pilpres terakhir terbawa dalam arus pembelahan yang luar biasa. Masalahnya setiap kali ada konflik di dalam negeri, dalam politik yang disebabkan oleh pembelahan, biasanya yang suka jadi korban adalah umat Islam. Iya kan? Kenapa umat Islam gampang menjadi korban? Karena biasanya kita umat Islam ini punya semangat juang, tapi tidak punya visi dan tidak punya peta jalan. Kita gampang dimobilisasi, dikumpulkan dalam satu kerumunan besar, tapi kita bukan kekuatan yang terorganisir. Dan karena itu, gampang dipecah belah, juga gampang dijadikan kambing hitam.
Setelah saya melihat bagaimana umat Islam menjadi korban pada tahun 2019 yang lalu, saya dengan Pak Fahri ini datang ke Pak Jokowi dan mengatakan kepada beliau, Pak, sudah waktunya kita menghentikan pembelahan ini, dan waktunya Bapak menjadi Bapak bangsa, rangkul lawan politik Bapak, kita menyatu dalam satu semangat rekonsiliasi, karena Indonesia harus menyatu, karena kita akan menghadapi krisis global yang sangat besar. Alhamdulillah. Begitu dua tokoh ini menyatu tahun 2019 yang lalu, COVID datang setelah itu. November sudah COVID, kita di Indonesia lockdown tahun 2020, bulan Maret. Coba bayangkan kalau waktu itu Pak Prabowo ada di oposisi dan kita menghadapi COVID. Krisis yang sangat besar seperti ini, itu akan menjadi ancaman disintegrasi bagi Indonesia. Karena itu, rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tahun 2019 adalah peristiwa politik yang sangat penting dalam waktu 4 tahun terakhir ini. Itu menjadi berkah bagi Indonesia, menjadi berkah bagi umat. Berkah bagi kita semuanya. Sebab alhamdulillah, begitu selesai COVID, ada perang Ukraina. Belum selesai perang Ukraina, ada perang Palestina. Dan saya menyampaikan ke Pak Prabowo juga itu. Pak Prabowo negara sudah terlibat membantu Palestina. Tapi kita juga ingin Pak Prabowo bantu Palestina secara pribadi. Dan alhamdulillah beliau menyumbangkan dananya 5 miliar secara pribadi untuk Palestina. Saya pertama kali mengajak Pak Prabowo Kang Aris ini demo Palestina itu tahun 2014. Jadi Pak Prabowo ini sudah demo mendukung Palestina itu tahun 2014, bukan tahun 2023. Calon presiden pertama yang turun demo mendukung Palestina itu adalah Pak Prabowo. Jadi artinya dukungannya kepada Palestina bukan cuma dukungan omon-omon. Apa namanya? Omon-omon. Ini bukan kampanye politik. Memang beliau terlibat dari dulu. Beliau terlibat dari dulu. Kita menyaksikan kesungguhan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita membutuhkan visi geopolitik yang jelas seperti ini. Kita juga membutuhkan peta jalan ke depan bagi umat Islam. Tapi tugas kita semuanya yang paling penting sekarang adalah mengubah umat Islam yang selama ini hanya sebagai kerumunan menjadi kekuatan politik yang real. Untuk itulah Partai Gelora ada di dalam koalisi Indonesia Maju. Dan saya ingin mengatakan bahwa kami di Partai Gelora datang membawa kepentingan umat ini supaya umat Islam di Indonesia tidak lagi sekedar menjadi kerumunan, tetapi benar-benar menjadi kekuatan politik nasional yang kuat dan real. Tidak lagi menjadi korban setiap kali ada konflik, pembelahan, tetapi mereka menjadi pelaku politik nasional, memberikan arah bagi politik nasional kita. Dan saya percaya bahwa di tengah krisis geopolitik sekarang ini, Pak Prabowo yang paling mampu menavigasi bangsa Indonesia melewati krisis ini dan menciptakan pertumbuhan atau terobosan baru di antara negara-negara yang lainnya. Inilah tugas terpenting dan sekaligus juga tantangan terbesar bagi umat Islam saat ini. Saya yakin insya Allah kepentingan umat Islam, dan ini yang kita perjuangkan di Partai Gelora ini, akan terakomodasi semaksimal mungkin dalam koalisi Indonesia Maju. Sebab misalnya saya kasih contoh. Kalau kita bicara angka kemiskinan di Indonesia, itu kan artinya kita bicara yang miskin itu umat Islam. Iya kan? Kalau kita bicara stunting, anak-anak yang lahir stunting,
Kan kira-kira sebagian besarnya juga umat Islam. Iya kan? Kalau kita bicara bahwa pendidikan orang Indonesia itu masih rendah semuanya, kan itu umat Islam. Jadi kalau Pak Prabowo misalnya ini memperjuangkan ide memberikan makan siang gratis kepada anak-anak sekolah, kira-kira siapa yang dapat keuntungan paling besar dari situ? Siapa yang dapat keuntungan paling besar dari situ? Umat Islam. Jadi, kepentingan umat Islam paling banyak terwakili dalam agenda kampanye Pak Prabowo. Saya suka karena kita sering berdiskusi dengan Pak Prabowo ya, dan itu bebas saja kalau kita diskusi tertutup dengan beliau, itu enaknya karena beliau intelektual ya. Kita bebas berdiskusi, saling menolak gagasan. Tapi dari pembicaraan-pembicaraan itu kita mengerti bahwa kita ini satu arah. Kalau beliau mengatakan ingin mengubah Indonesia menjadi macan Asia, kita di Partai Gelora mengatakan kita ingin mengubah Indonesia menjadi superpower baru, sebenarnya sama saja dengan kita mengatakan bahwa kita ingin menjadikan Indonesia yang notabene adalah dihuni oleh umat Islam sebagai penduduk mayoritas, sama saja artinya kita ingin menjadikan Indonesia yang mayoritas Muslim menjadi negara superpower. Sama artinya itu. Kalau kita sekarang sebut negara superpower, ada Amerika, ada China, ada Rusia, ada Eropa, nggak ada yang Islamnya. Padahal penduduk Muslim di dunia itu ada 2 miliar. Ada 200 juta lebih dari 2 miliar itu, atau 10% dari penduduk dunia Islam itu, yang Muslim di seluruh dunia, itu ada di Indonesia. Sepantasnya, Indonesia ini bukan hanya mewakili 270 juta penduduknya, tapi mewakili 2 miliar umat Muslim di seluruh dunia. Caranya Berapa? 2 miliar. 2 miliar. miliar. 2 miliar. 2 miliar. 2. Nomor 2 miliar. Supaya yang nomor 2 ini memimpin umat yang 2 miliar menjadi negara superpower baru insya Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.